Nah, kapan kita harus ke psikiater? Nah, apabila takut kita, kecemasan kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi sama Kang Ewok. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, kita nggak ngobrol, nggak bikin video juga. Alhamdulillah sekarang ada waktunya, ada kesempatan untuk bikin video. Kemarin rekan-rekan ada yang minta dibikinkan video mengenai ilmu dasar tentang GERD, gastrofageal esophagus. Terus ada yang minta dibikinkan tentang hubungan antara pikiran dan lambung, gut brain axis. Cuman saat ini sebenarnya udah banyak ya mentor-mentor atau rekan-rekan lain yang sharing mengenai itu. Jadi bisa dilihat di mereka, apalagi seperti senior-senior kayak Mas Erik, Kang Rohimat, terus ada Mas Yogi, banyak yang ngebahas. Mungkin nantilah untuk saya lebih mengedepankan yang jarang dibahas dulu gitu. Untuk saat ini mungkin saya mau bahas tentang kapan sih waktunya kita ke psikiater gitu. Untuk yang mengidap GERD dan anxiety, kapan sih kita waktunya untuk ke psikiater bagi yang pengidap anxiety gitu. Jadi otomatis secara tidak langsung orang yang punya GERD, gut brain axis-nya itu ngaruh ke pikiran kita, dibikin kalut, dibikin gak karuan, gak nyaman, kadang sedih, kadang emosi, kadang nangis, marah, nangis, takut. Yang banyaknya takut ya, cemas, takut, itu yang biasanya terjadi. Nah, itu biasanya ada yang standar takutnya. Biasanya yang standar itu hanya takut mati, takut sendiri, tapi dia tidak merasakan masalah lebih dari hanya sekedar cemas dan takut. Nah, kapan kita harus ke psikiater? Nah, apabila takut kita, kecemasan kita udah berujung ke panic attack. Panic attack itu serangan panik. Serangan panik ini terjadi biasanya kalau misalkan idealnya, maksudnya secara alamiahnya ya, lambung kosong, gas banyak, bulmia itu maksudnya kita makan udah nggak bisa masuk, keluar lagi, biasanya dilanjutkan dengan serangan panik. Nah itu biasanya terjadi serangan panik. Tapi kapan kita harus ke psikiater? Apabila kita sudah tidak bisa mengontrol apabila kita tidak bisa mengontrol kecemasan, kepanikan itu, kecemasan dan ketakutan itu menjadi serangan panik. Biasanya kalau orang yang masih bisa mengontrol, dia cuman sesek, cemas, gak nyaman, takut, tapi tidak berkelanjutan ke serangan panik. Nah, kalau misalkan udah selalu berkelanjutan dan sering, durasinya sering, misalkan 1 minggu 2 kali, atau bahkan setiap kondisi tertentu terjadi, apabila sendiri ditinggal terjadi, apabila dalam keramaian terjadi, atau kayak gimana terjadi, nah itu di situ saatnya kita ke psikiater, karena tubuh kita sendiri tidak bisa mengontrol emosi kita. Nah, disitulah waktunya kita untuk ke psikiater. Kenapa sih harus ke psikiater? Kan itu untuk hanya orang-orang yang gimana gitu. Itu udah masanya udah beda ya. Sekarang tuh udah banyak orang yang tidak sadar mereka tuh mentalnya kena gitu loh. Bukan gangguan bukan sakit jiwa ya. Mentalnya kena gitu loh. Mentalnya kena, mereka tidak sadar. Mereka tidak bisa menikmati hidup karena apa? Tidak seperti dulu ya. Kalau dulu tuh hampir semua rata rakyat Indonesia tuh gitu. Maksudnya
kesejahteraannya sebegitu gitu, nggak ada tuntutan apa-apa, nggak ada apa-apa. Dan sekarang ini udah beda, mindsetnya udah berubah, pola kerja juga dulu sederhana, yang penting bisa makan, yang penting sini udah cukup gitu loh. Sekarang ada faktor ini faktor itu yang menuntut kita seperti ini seperti itu, akhirnya secara tidak sadar mental kita yang kena. Nah, apa sih gunanya ke psikiater? Fungsinya adalah membantu kita yang tidak bisa mengontrol. Maksudnya kalau misalkan yang biasa-biasa kan masih bisa ketahan ya, nah itu nggak perlulah ke psikiater, bisa di handle sendiri dengan latihan relaksasi, dengan belajar berpikir positif. Nah kalau yang tidak bisa mengontrol ini memang sebaiknya menggunakan bantuan dari psikiater. Karena apa? Kita membutuhkan obat itu untuk menenangkan kita supaya tidak berlebihan. Terus kalau orang udah kalut-kalut seperti itu, yang sering-sering terjadi itu biasanya si serotoninnya habis gitu kan. Terus di sisi lain tempat produksi serotonin itu di usus. Kalau kita lambungnya lagi nggak benar, produksinya juga kurang bagus, metabolismenya kurang bagus, harus dibantu dengan obat supaya kita bisa aktivitas lagi, sedikit-sedikit meningkat, serotonin menjadi sedikit-sedikit menambah lagi, jadi banyak lagi. Terus pola pikir kita juga lebih tenang lagi, bisa aktivitas lagi gitu loh. Memang obat hanya membantu orang untuk lebih tenang gitu. Tetap balik lagi ke kitanya, ke mindset kita. Kalau misalnya mindset kitanya tidak bisa merubah misalkan untuk berpikiran negatif menjadi positif, itu tetap sulit. Walaupun sebenarnya logikanya gini, saya baca di literasi di mana gitu ya, ada di internet bahwa setelah minum obat psikiatri biasanya 2 minggu tuh serangan panik sudah tidak terjadi. Tapi karena kitanya yang masih negatif thinking dan takut, biasanya itu masih terbawa walaupun sudah 2 minggu lebih, masih saja gitu. Nah itu tuh harus kita latih juga, karena tergantung mindset kita dan keparahan ansietas kita juga gitu. Jadi penggunaan obat dari psikiater juga gimana kitanya. Kalau kitanya bisa cepat, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, keadaan normal lagi, itu bisa cepat. Kalau misalnya kitanya lambat, takut nggak mau mencoba, itu biasanya lama gitu aja. Jadi mindset juga harus dirubah, mindsetnya harus dirubah tuh jadi yang positif. Maksudnya gini, kalau misalkan kita di jalan nih, misalkan takut lagi ngetir, aduh takut nih gimana kalau kambuh. Nah kita ingetin lagi, buang, nggak kan udah 2 minggu udah nggak mungkin. Nah gitu aja, positive thinking. Terus kalau misalkan kalau kecemasan itu bagian dari diri kita kan ya, saya pernah bilang bahwa kita harus menerima kondisi ini sebagai bagian dari kita. Oke, kecemasan ini bagian dari kita, tapi kalau berlebihan kita harus sadar bahwa berlebihan ini merugikan kita. Hal-hal yang merugikan kita harus dilawan, harus dibuang. Nah kita tanamkan gitu, ini merugikan nih, memang ini bagus untuk kita gitu ya, kecemasan ini untuk menjaga diri kita tetap aman. Tapi kan kita merugikan ini, kita jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Amigdala kita terus aja gini, nyari-nyari sinyal ketakutan gitu, kecemasan, nyari-nyari sinyal aman dari bahaya. Nah itu harus dilawan. Ini merugikan kita harus jalan, kita harus aktivitas lagi, jangan takut, jangan cemas gitu. Udah, itu nggak akan terjadi lagi. Kita baik-baik saja, kita udah sehat. Terus dilatih seperti itu sampai akhirnya kita bisa beraktivitas dan normal kembali, sehat kembali begitu ya. Jadi psikiater hanya membantu melalui obat. Tetap mindsetnya kita yang harus membangun sendiri, kita yang harus kuat, harus berniat sembuh supaya kembali sehat gitu. Jadi banyak yang nanya kan, Kang kapan sih harus ke psikiater? Ini saya harus ke psikiater nggak sih?
Nah kayak gitu. Kalau misalkan hanya cemas-cemas biasa, itu memang bawaan dari GERD seperti itu gitu ya. Memang kan ada GERD brand axisnya gitu. Itu kecemasan tuh wajar lah, udah wajar, itu selalu pasti ada. Tapi kan kita hanya merasakan cemas biasa aja, nggak berlebihan. Tapi kalau udah mengganggu sampai panic attack sering gitu ya, kita sampai takut keluar rumah, kita sampai nggak bisa gimana-gimana, itu kita harus coba ikhtiar dengan cara lain begitu. Ya memang kalau misalnya ansietas sudah berlebih, itu memang ranahnya udah ranah psikiatri ya, gitu loh maksudnya. Jadi jangan apa ya, jangan terlalu takut. Apa sih harus berobat gini ke psikiater? Kenapa sih harus ke psikiater? Kenapa sih harus ini? Kan saya nggak gila atau gini. Itu udah nggak ya. Nggak semua orang yang ke psikiater itu orang gila, bukan orang yang, maaf, bukan orang gila. Nanti dibilang ini lagi ya apa sih bahasa lembutnya, pokoknya gitu ya. Bukan, kita tuh psikiatri memang untuk menyembuhkan mental kita yang apa ya, yang terbiasa dengan hal-hal negatif, keluarnya jadi di pikiran kita negatif semua. Jadi akhirnya jika laku kita negatif, hasilnya ya sekarang negatif. Jadi kita harus rubah semua dari pikiran kita, nanti jadi niatnya juga positif juga, kelakuannya juga positif, hasilnya juga positif ke kitanya, ke badan kita sembuh gitu. Ya mungkin begitu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di bawah. Untuk masalah lama tidaknya pengobatan di psikiatri, tergantung orangnya, tergantung keparahannya juga, masing-masing orang berbeda. Semoga sih yang ini nggak terlalu lama ya. Apalagi udah saya beritahu bahwa dengan 2 minggu konsumsi itu biasanya udah nggak ada serangan panik, itu hanya cemas-cemas biasa. Jadi tanamkan bahwa nggak apa-apa, sehat, normal gitu. Oke, gitu aja. Semoga lekas sembuh, semoga cepat aktivitas kembali, sehat kembali. Mohon maaf baru bikin video lagi, semoga kedepannya bisa bikin video lebih sering lagi untuk rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.